Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com. Hari ini kita boleh berkumpul kembali di dalam acara spesial kita, Ko Yerusalem. Ya, ini adalah acara yang kami buat bersama dengan GKI Jember. Ya, jadi puji Tuhan malam hari ini kami boleh juga bersama-sama dengan GKI Jember untuk menemani Bapak Ibu semua di dalam Pekan Suci menjelang Paskah untuk melihat dan bersiarah secara virtual ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kisah hidup Yesus di hari-hari terakhirnya di Yerusalem. Silahkan mungkin Ibu Wahyu untuk bisa melanjutkan untuk acara kita malam hari ini. Terima kasih Pak Michael. Halo, selamat sore, selamat malam. Bapak Ibu semuanya yang berada di Zoom maupun di YouTube, selamat malam, selamat datang, dan senang sekali saya tadi melihat banyak Bapak Ibu yang dari jauh, dari dekat, kita sudah tidak dibatasi lagi dengan jarak, tetapi kita boleh bertemu di sini. Pucuk dicinta ulam tiba. Apa yang menjadi dambaan sejak lama, sekarang malam ini bisa menjadi kenyataan. Kami mengucapkan salam sejahtera dan selamat datang kepada para pendeta dari GKI, para majelis, dan umat kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya tadi sempat melihat dari GKI Pondok Indah Jakarta, terima kasih. Dari GKI Temanggung, Wonosobo, Prekbun, Dasa, GKI Tuban, Gayung Sari, Sulung, Bondowoso, Bromo, dan mungkin saya masih banyak yang lain yang belum sempat saya sebutkan. Selamat datang semuanya. Dan acara virtual tour ini hanya bisa terjadi karena kasih dan anugerah Tuhan serta perkenan Tuhan, maka dapat diselenggarakan acara virtual tour GKI Jember bersama dengan Stella Kuarta Jakarta. Bapak Ibu yang terkasih, kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak. Di sini ada, saya melihat Pak Yongki Kuswara ya, betul ya Pak Michael? Ya, Bu Wahyu. Ada ya? Ya. Ya, Bapak Yongki Kuswara adalah papa ya dari Pak Michael ya? Iya, betul Ibu. Ya, beliau adalah owner dari Stella Kuarta. Terima kasih Pak Yongki, boleh menemani kami semuanya pada malam hari ini. Senang sekali, walaupun berkenalan face to face, tapi kami ditemani sudah sangat bersyukur. Dan terima kasih juga kepada Pak Michael Rizal Kuswara dari Stella Kuarta Tour yang pada malam hari ini akan mengajak kita semuanya jalan ke Holy Land. Pak Michael sudah dengan antusias ya, dengan penuh persiapan yang luar biasa, sehingga kita boleh diajak untuk ziarah ke Holy Land, dan juga sekaligus kita boleh lebih menghayati pada saat-saat Tuhan Yesus menghampakan diri dan merelakan dirinya mati tersalib
untuk menebus dosa kita semuanya. Merupakan perjalanan yang panjang dan mulia untuk menyelesaikan tugas dari Bapa. Ya, dan malam hari ini saya nggak tahu apakah Pak Nisim sudah bergabung, Pak Michael? Sudah Bu Wahyu, Pak Sudah. Nisim sudah ada di dalam Oke, Zoom. senang sekali. Pak Nisim, halo Pak Nisim. Pak Nisim ini dari Yerusalem, asli orang sana. Yerusalem kota yang mulia, tujuan kita nanti. Beliau tinggal di Yerusalem dan Pak Nisim mendapatkan predikat sebagai the best tour leader. Terima kasih Pak Nisim, mungkin boleh ditampakkan Pak Michael biar Bapak Ibu Silahkan. teman-teman bisa tahu. Selamat malam. Di manakah dikau Pak Nisim? Ya, selamat malam Bapak Ibu, selamat malam Ibu, Pak Michael, Pak Yongki, semua. Shalom dari kota Yerusalem. Hari ini hari raya Paskah, orang Yahudi merayakan Paskah minggu ini Bapak Ibu. Ya, shalom. Shalom Pak Nisim. Wah, kita dapat berkat yang luar biasa pada malam hari ini Bapak Ibu. Karena Pak Nisim ini seorang tour guide juga yang menguasai seluruh Holy Land sepertinya ya Pak Nisim ya. Dan nanti boleh Bapak Ibu juga mungkin bisa mendengarkan sharing-sharingnya. Bapak Ibu sekalian, tadi pagi saya mendapatkan WA dari beberapa orang yang mengatakan begini, Bu, sekarang virtual tour dulu ya, habis COVID tapinya yang beneran ya katanya gitu. Wah, ini sungguh-sungguh hati saya semangat sekali ya, karena memang menjadi keinginan dan kerinduan dari saya pribadi untuk bisa berjalan menginjakkan kaki sampai ke Holy Land, apalagi kalau bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang sekarang di Zoom maupun di YouTube, karena kita banyak sekali yang sudah saling mengenal dan dari beberapa GKI memang saya undang sehingga kalau kita bisa pergi bersama-sama, nggak kebayang ya senangnya gimana. Kita berdoalah semuanya. Semoga Arab ini bisa menjadi kenyataan jika Tuhan berkenan, tidak ada yang mustahil. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tidak akan memperpanjang lagi karena mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak sabar menunggu. Mari sekarang kita masuk ke dalam doa pembukaan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Tuhan Yesus yang maha baik, mari lihatlah Tuhan kerinduan hati kami. Kami sungguh-sungguh rindu untuk melakukan pesiarahan iman, untuk kami bisa lebih menghayati dan memaknai arti penebusan-Mu di kayu salib bagi kami semuanya, orang-orang yang berdosa ini dan bercelah. Tuhan, biarlah virtual tour ini dapat membawa dan menyentuh batin kami yang terdalam, sehingga kami bisa merasakan berada di tempat kudus-Mu, di mana Engkau harus menanggung beban dosa-dosa kami di kayu salib. Yang hal ini akan membuat iman, harap, dan kasih kami semakin nyata dalam mengagungkan dan memuliakan Engkau ya Tuhan. Mohon Tuhan juga memimpin untuk setiap penyajian dalam virtual tour ini, setiap hati umat yang mau ikut serta, setiap peralatan, internet, dan juga khususnya untuk tour guide kami, Bapak Michael dan Bapak Nisim yang akan membeberkan kisah perjalanan Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus, di dalam kekudusan dan kuasa-Mu,
semua boleh terlaksana dengan sempurna di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya akan menyerahkan untuk acara selanjutnya. Kita langsung ya Bapak Ibu, kita akan mengikuti virtual tour ke Holy Land bersama dengan Bapak Michael dari Stella Quarta. Mari silahkan Bapak Michael. Baik, terima kasih Bu Wahyu. Sekali lagi selamat malam untuk Bapak Ibu semua. Selamat malam Pak Pendeta dan mungkin Ibu Pendeta yang hadir malam hari ini. Sebelum saya mulai, ini di chat ada pesan dari Pak Pendeta Michael untuk menyiapkan lilin untuk nanti dinyalakan saat kita doa di Golgota. Ya, supaya Bapak Ibu bisa juga siapkan. Terima kasih juga Bapak Ibu untuk kehadirannya sekali lagi malam hari ini, dan terima kasih untuk teman saya Pak Nisim yang sudah juga berkenan hadir malam hari ini dari Israel. Baik, saya akan segera mulai acara kita malam hari ini. Saya izin untuk share screen saya. Oke, baik Bapak Ibu, sekali lagi selamat datang di Stella Quarta Virtual Pilgrimage Series Special. Ya, ini adalah acara spesial kita di dalam masa menjelang Paskah, dan acara ini terselenggara tentunya berkat kebaikan Tuhan dan juga kerjasama antara GKI Jember dan Stella Quarta. Seperti biasa Bapak Ibu, nanti supaya mikrofon semuanya dapat nonaktif selama acara ini berlangsung, dan sekiranya nanti Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, bisa menuliskannya di kolom chat, ataupun nanti setelah acara selesai, bisa juga menanyakannya lewat mikrofon. Bapak Ibu yang mungkin belum mensubscribe YouTube channelnya GKI Jember, ya, Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel GKI Jember. Banyak video-video yang menarik di sana yang Bapak Ibu bisa lihat, dan tentunya juga menguatkan iman kita semua. Juga Bapak Ibu bisa subscribe YouTube channel kami di Pilgrim Loka dan juga di Stella Quarta Official. Bagi Bapak Ibu yang mungkin belum subscribe, juga bisa subscribe YouTube channel kami, dan juga memfollow Facebook kami di Stella Quarta Wisata dan Instagram kami di stella.quarta. Bapak Ibu juga boleh mengirimkan pesan WhatsApp kepada kami di 0818783552 sekiranya ada yang ingin ditanyakan, dan biasanya Bapak Ibu kami juga selalu mengingatkan lewat WhatsApp sekiranya ada acara-acara baru. Baik, kita akan mulai Bapak Ibu acara kita malam hari ini, ya. Ini acara spesial O Yerusalem, mengenang sengsara, wafat dan kebangkitan Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini saya dan juga Pak Nisim dan juga ada adik saya Aldo yang ada di dalam ruangan Zoom. Ya, kami akan mengajak Bapak Ibu semua untuk bersiarah secara virtual ke tempat-tempat yang berhubungan dengan kehidupan Yesus di hari-hari terakhirnya, dimulai dari perjamuan terakhir Yesus di ruang perjamuan terakhir di Bukit Sion, seperti yang terdapat di layar Bapak Ibu semua, ya. Tempat yang saya berikan kotak berwarna merah, Room of the Last Supper, atau Cenacle, atau Cenaculum, ini adalah ruangan yang terdapat di Bukit Sion, dan juga kemudian Gereja Saint Peter in Gallicantu, ya, ini juga masih terdapat di Bukit Sion. Gereja Saint Peter in Gallicantu dahulunya adalah bekas istana dari Kayafas. Kemudian Bapak Ibu, kami juga akan mengajak Bapak Ibu untuk berziarah secara virtual ke Taman Getsemani dan juga ke Via Dolorosa, serta kita akan mengakhiri acara kita malam hari ini dengan siarah virtual di Gereja Kubur Kudus, Gereja Makam Suci di Golgota. Bapak Ibu, saya coba untuk
mengukur lewat Google Map, ya, kurang lebih perjalanan di saat-saat terakhir Yesus di kota Yerusalem. Ya, dimulai dari Bukit Sion, tempat perjamuan terakhir. Ya, berjalan, ya, kemudian menuju ke Taman Getsemani. Kemudian kita ingat di Taman Getsemani Yesus berdoa dan kemudian ditangkap, Bapak Ibu. Dari Taman Getsemani kemudian Yesus dibawa ke rumah Kayafas, ya, tertulis di sini gereja Santo Petrus in Gallicantu atau Santo Petrus dan ayam berkokok. Nah, Yesus diadili di depan mahkamah orang Yahudi saat itu dan sempat ditahan untuk beberapa jam saja sebetulnya, ya, tetapi melewati malam dan kemudian esok paginya di hari Jumat Yesus dibawa menghadap kepada Pilatus di Benteng Antonia. Ya, sekarang ini lokasi Benteng Antonia adalah tempat di mana satu gereja berdiri namanya Church of the Condemnation, ya, ditulis di sini, atau gereja Yesus dijatuhi hukuman mati. Dari situ Bapak Ibu, karena Yesus orang Galilea, maka kemudian Pilatus mengutus Yesus untuk menghadap kepada Herodes. Jadi dari sana Yesus dibawa menuju ke istana Herodes. Istana Herodes, Bapak Ibu, sekarang ini lokasinya kurang lebih ada di pintu gerbang Java. Ya, jadi di sini. Kemudian dari sana, Bapak Ibu, ya, Herodes juga sama sebetulnya seperti Pilatus, tidak menemukan kesalahan Yesus dan tidak mau repot dan kembali mengirimkannya kepada Pilatus. Jadi dari istana Herodes, kemudian Yesus dikirim kembali ke Benteng Antonia, ke Church of Condemnation kalau sekarang ini. Nah, dari situlah kemudian Yesus dijatuhi hukuman mati dan mulai memanggul salibnya melewati jalan sengsara Via Dolorosa sampai ke gereja kubur suci atau Holy Sepulchre. Ya, jadi inilah Bapak Ibu kurang lebih perjalanan di hari-hari terakhir Yesus. Saya sudah coba Bapak Ibu untuk mengukur kurang lebih ya jarak-jaraknya dari apa yang dijalani Yesus di hari-hari terakhir. Dimulai dari Bukit Sion ke Taman Getsemani. Ini jarak berdasarkan Google Maps sekarang ini. Kurang lebih sekitar 1,9 km. Ya, kalau menurut Google Maps jalan kaki kurang lebih sekitar 25 menit sekarang. Dari Taman Getsemani menuju ke gereja Santo Petrus dan ayam berkokok, ya, ini adalah istana Kayafas, kurang lebih 1,5 km atau 21 menit. Kemudian dari gereja Santo Petrus dan ayam berkokok ke Benteng Antonia, tempat di mana Pilatus berkedudukan selama di Yerusalem. Jaraknya 1,2 km atau 17 menit. Kemudian dari Benteng Antonia ke pintu gerbang Java, ya, ini adalah istana dari Herodes. Jaraknya kurang lebih 950 meter atau 13 menit. Dari sana kemudian kembali lagi ke Benteng Antonia, jaraknya sama 950 meter atau 13 menit. Dan dari Benteng Antonia, Yesus menjalani jalan salibnya menuju ke gereja Makam Kudus. Ya, kalau dihitung di dalam Google Map kurang lebih jaraknya sekitar 600 meter atau 8 menit. Ya, tetapi biasanya di dalam ziarah kita menjalani jalan salib pasti lebih panjang karena ada perhentian-perhentian yang tentunya kita akan berhenti dan berdoa mengenang apa yang Yesus alami di sana. Jadi malam hari ini Bapak Ibu, saya akan mulai kunjungan kita tentunya ke Bukit Sion. Ya, ini adalah peristiwa Yesus makan bersama para murid saat itu, makan Paskah ya bersama para murid. Kurang lebih situasinya seperti hari-hari ini. Nanti Pak Nisim juga bisa menceritakan. Penetapan perjamuan malam Bapak Ibu, kisahnya Bapak Ibu bisa lihat di Injil Matius pasal 26 ayat 26 dan seterusnya. Ya, saya kira kisahnya kita semua sudah mengetahui. Ya, Yesus yang mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku
darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kemudian di tempat yang sama, di dalam peristiwa yang sama, Bapak Ibu, Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya ini, ya, juga di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 23 dikatakan, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Nah, satu informasi yang sangat menarik yang biasanya juga disampaikan ketika kita pergi berziarah, Bapak Ibu, khususnya adalah juga mengenai perjamuan malam terakhir Yesus ini. Biasanya Bapak Ibu kita sudah terbiasa melihat gambar perjamuan terakhir, itu adalah gambar dari seorang pelukis Italia yang sangat terkenal, yaitu Leonardo da Vinci, yang digambarkan Yesus ada di tengah-tengah dan kemudian murid-muridnya ada di sebelah kiri dan kanannya. Ya, lukisan yang sangat indah yang ada di salah satu gereja di kota Milan. Tetapi Bapak Ibu, pada zaman Yesus tentunya perjamuannya tidak dalam formasi seperti itu. Ya, kurang lebih apa yang dapat kita baca dari kutipan kitab suci tadi, ya, bahwa siapa yang mencelupkan rotinya bersama-sama dengan Yesus, ya, di sini Bapak Ibu posisinya adalah seperti ini, bahwa Yesus ada di dekat dengan Yohanes, ya, Yohanes murid yang paling dikasihi Yesus, dan juga Yudas di sini. Ya, Yudas juga punya tempat yang penting Bapak Ibu karena dia adalah seorang bendahara dari kelompok Yesus ini. Sementara Petrus Bapak Ibu ya posisinya ada di sini. Jadi dari gambaran ini Bapak Ibu kita bisa lebih mengerti ya bahwa pada saat itu tentunya perjamuannya tidak dengan meja dan dengan kursi tetapi kurang lebih bentuknya seperti ini ya sehingga kita bisa lebih mengerti sekarang. Bukit Sion Bapak Ibu ini adalah pintu gerbang dari satu dari 8 pintu gerbang yang ada di kota Yerusalem, namanya pintu gerbang Sion yang lokasinya ada di Bukit Sion. Pintu gerbang ini Bapak Ibu merupakan bagian dari tembok kota tua Yerusalem yang dibangun oleh Sultan Sulaiman Agung kira-kira 500 tahun yang lalu. Kita pergi ke ruang perjamuan terakhir atau cenaculum, ya. Kita masuk ke dalam dan kita melihat bahwa bangunan ini Bapak Ibu adalah sebuah bangunan yang juga unik, ya. Kita bisa lihat bahwa bentuk lengkung-lengkungnya itu sangat khas dari bangunan-bangunan yang ada di zaman tentara Perang Salib. Dan memang demikian bahwa tempat di mana Yesus melakukan perjamuan yang terakhir bersama para murid di Bukit Sion, di lokasi tersebut Bapak Ibu, kemudian dibangun sebuah gereja pada zaman tentara Perang Salib. Dan inilah gereja yang masih kita bisa lihat sampai hari ini. Sekarang ini Bapak Ibu, tempat ini tidak lagi gereja, ya, dan juga tidak lagi masjid. Karena memang waktu kota Yerusalem dikuasai oleh orang-orang Islam, ya, tempat ini kemudian sempat dirubah fungsinya menjadi masjid. Karena itu ada satu bagian yang sangat menonjol di dalam ruangan ini yang ada di layar Bapak Ibu semua. Ini adalah kiblat, ya, kiblat di mana saudara-saudara kita yang beragama Islam mereka berdoa menghadap ke Mekah. Di sini juga kita masih bisa melihat masih ada peninggalan ornamen-ornamen dari agama Islam. Ya, kita lihat dari sisi yang lain, inilah tampak dari ruang perjamuan terakhir. Tentunya Bapak Ibu, ya, ruang perjamuan terakhir Yesus tidak lagi berdiri sekarang ini yang dari zaman Yesus. Ya, yang kita lihat sekarang ini adalah dari abad ke-11 kurang lebih, ya, dari zaman tentara Perang Salib. Kalau Bapak Ibu lihat, ya, untuk masuk ke ruangan ini kita perlu lewat satu pintu yang tidak terlalu besar dan kemudian naik ke lantai 2. Jadi Bapak Ibu di lantai satunya
dari tempat yang sama dari bangunan ini, terdapat satu tempat yang sangat penting untuk orang Yahudi sekarang ini, yaitu kubur Raja Daud. Ya, saya tidak tampilkan gambarnya karena malam hari ini kita hanya fokus tentunya lebih ke kisah dari Yesus sendiri. Ya, beberapa ornamen yang masih bisa kita lihat, Bapak Ibu, dari yang ada di ruang perjamuan terakhir. Ya, kita masih bisa lihat kaligrafi-kaligrafi Islam. Kita juga masih bisa melihat di sini ada kubah masjid, Bapak Ibu, dan ada lambang bulan di atasnya yang sangat khas agama Islam. Tetapi yang menarik, Bapak Ibu, ketika orang-orang Islam menggunakan tempat ini sebagai masjid, mereka juga mengambil sisa-sisa dari bangunan-bangunan gereja yang ada sebelumnya. Salah satunya adalah pilar ini. Ya, pilar ini, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa bagian mahkotanya itu diukir dengan gambaran burung. Ya, burung ini adalah burung pelikan, burung yang memberi makan anak-anaknya dengan darahnya sendiri. Ya, ini adalah lambang khas kekristenan yang ada pada masa itu, ya, menggambarkan Yesus sendiri yang memberikan dirinya untuk kita semua dengan disalibkan. Ya, kita bisa lihat di sini anak-anaknya, Bapak Ibu, di foto yang paling kanan, ya, sedang mematuk ibunya untuk mendapatkan makanannya. Oke, baik Bapak Ibu, mengenai ruang perjamuan terakhir, mungkin saya ingin minta Pak Nisim, ya, karena sekarang juga lagi dalam perayaan Paskah di dalam tradisi agama Yahudi tentunya, untuk bisa menambahkan. Silakan Pak. Ya ini shalom lagi Bapak Ibu, ruang perjamuan malam terakhir di mana Tuhan Yesus merayakan perjamuan Paskah, dan orang Yahudi 2 hari yang lalu juga merayakan perjamuan Paskah, dan itu sama Bapak Ibu. Kemarin saya merayakan dengan keluarga saya, dan itu sama yang seperti Yesus merayakan perjamuan Paskah, memberkati roti, memberkati anggur, dan duduk semua keluarga seperti 12 rasul, ya. Dan itu tradisi Yahudi Bapak Ibu. So di ruang perjamuan malam terakhir Yesus merayakan perjamuan Paskah, dan ruang perjamuan malam terakhir Bapak Ibu tempat penting karena gereja, tempat lahir gereja. Okay? Gereja lahir di ruang perjamuan malam terakhir. Dan tadi Pak Michael sudah bilang tentang burung pelikan, yang itu simbol karena Yesus juga menjadi korban buat semua orang manusia. Dan setelah perjamuan malam terakhir, Yudas dia pergi ke rumah Kayafas yang tidak terlalu jauh dari ruang perjamuan terakhir. Itu dekat Bapak Ibu, mungkin 100 meter. Dan Yudas dia yang kasih tahu Yesus akan pergi ke Taman Getsemani. Tapi tempat ini juga penting dan menarik karena Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus di tempat ini Bapak Ibu, di ruang perjamuan terakhir. Roh Kudus turun di atas Rasul Yesus di hari Pentakosta atau Pentekost 50 hari setelah Paskah. Dan satu lantai ke bawah ada makam Raja Daud. Dan Bapak Ibu, kita tahu Yesus dia turunan Daud, ya. Karena itu Mesias di dalam bahasa Yahudi, di dalam bahasa Ibrani namanya Mashiach ben David. Artinya Mesias anak Daud. Artinya Mesias harus turunan Daud Bapak Ibu. Dan kita tahu Yesus dia turunan Daud. Ya, itu ya. Kalau ada pertanyaan nanti silakan Pak. Ya silakan Michael. Baik, terima kasih Pak Pak Nisim. Pak Nisim, libur berapa hari kalau Paskah ini Pak Nisim di Israel? Orang Yahudi merayakan Paskah 7 hari. 7 hari, tapi ya sampai hari Minggu depan, 7 hari. Tapi toko-toko dan restoran hari ini dan minggu ini akan buka, ya. Itu tutup hanya di hari Paskah
hari Paskah yang orang Yahudi merayakan hari kapan? Tanggal 27 malam dan 28 semua tutup. Tapi hari ini kemarin dan hari ini besok lusa akan buka. Tapi itu seperti orang Yahudi panggil minggu ini hari raya bebas. Apa artinya? Orang bisa jalan, orang bisa masak, orang bisa jalan-jalan atau toko-toko bisa dibuka dan restoran buka. Tapi masih ada atmosfer hari raya Paskah. Ya, so itu 7 hari yang Paskah 7 hari dan tahu orang Yahudi makan roti tidak beragi ya. So ini matzah. Ya, itu simbol juga. Dan tadi pagi saya pernah ke Tembok Ratapan. Tembok Ratapan hari ini ramai. Nanti Pak saya akan kirim video kalau mau ya. Tembok Ratapan hari ini ramai dan karena di agama Yahudi Bapak Ibu, 3 kali setahun orang Yahudi naik ke Yerusalem. Kenapa naik? Karena Yerusalem tinggi Bapak Ibu, 800 meter di atas permukaan laut atau ziarah rohani. Orang Yahudi datang ke kota Yerusalem hari Paskah, hari Pentakosta dan hari Raya Pondok Daun Bapak Ibu. Dan hari ini, seperti hari ini Bapak Ibu, Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus di Benteng Antonia yang tadi Pak Michael bilang. So hari ini di Tembok Ratapan banyak orang datang dari mana-mana orang Yahudi. Dan Rabi dia baca kitab Taurat Bapak Ibu. So sebentar lagi saya akan kirim lewat WA, oke Pak? Ya, boleh Pak Nisim. Oke, ya silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Nisim untuk tambahan informasi yang sangat-sangat bagus tentunya ya untuk kita semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, kita tidak bisa lepaskan tentunya kekristenan kita dari tradisi agama Yahudi. Karena seperti kita ketahui bersama, Yesus adalah orang Yahudi. Dan Yesus menjalankan seluruh hukum agama Yahudi. Karena itu, dengan kita pergi bersiarah, Tuhan berkenan ya Bapak Ibu, kita semua boleh segera pandemi selesai dan mulai lagi bersiarah ke Tanah Perjanjian. Dan kita bisa belajar banyak sekali mengenai kekristenan kita, juga lewat orang-orang Yahudi. Oke, baik Bapak Ibu, dari ruang perjamuan terakhir, kita ingat bahwa kemudian Yesus pergi ke Taman Getsemani. Ya, peristiwa apa yang terjadi di tempat ini adalah Yesus yang berdoa bersama dengan para murid saat itu, dan juga kemudian Yesus ditangkap di tempat ini. Di Taman Getsemani, di dalam Injil Matius pasal 26, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Di tempat ini juga, Bapak Ibu, kita ingat bahwa Yesus kemudian ditangkap, masih dalam Injil Matius bab 26. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia, tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Di tempat ini Bapak Ibu,
berdiri sebuah gereja yang sangat-sangat megah, sangat-sangat indah, yang disebut sebagai gereja Getsemani atau gereja agoni. Agoni itu adalah penderitaan, atau juga disebut sebagai gereja segala bangsa. Karena waktu itu banyak negara, kira-kira 100 tahun yang lalu, menyumbang dananya untuk pembangunan gereja ini. Gereja ini, Bapak Ibu, didesain juga oleh seorang arsitek Italia yang mendesain begitu banyak gereja di Tanah Suci, yaitu Antonio Barluzzi. Kita lihat ya betapa megah dan indahnya gereja Getsemani atau gereja segala bangsa ini. Salah satu gereja yang paling indah juga yang ada di kota Yerusalem. Kita masuk ke dalam, dan di dalam gereja kita melihat satu suasana yang temaram. Antonio Barluzzi, Bapak Ibu, ketika mendesain gereja ini, ingin memberikan gambaran kepada orang-orang yang masuk ke dalamnya satu suasana yang sedih dan gelap, seperti yang Yesus alami 2000 tahun yang lalu. Karena itu, dinding-dinding gereja ditutup dengan kaca-kaca dari marmer atau yang biasa disebut sebagai alabaster. Alabaster ini adalah marmer yang translucent atau marmer yang tembus cahaya, tetapi tidak sampai seperti kaca tentunya ya. Jadi cahaya yang masuk itu bisa lebih sedikit. Kita lihat di bagian atas altar ya, ada mozaik yang sangat-sangat indah Bapak Ibu yang menceritakan kejadian di tempat ini. Ya, Yesus yang sedang berdoa, malaikat yang membawa cawan yang tadi merupakan doa dari Yesus. Kemudian di bagian depan altar ada satu batu yang sangat penting. Ini adalah batu di mana Yesus berdoa. Biasanya kalau tidak ada ibadah ataupun misa, Bapak Ibu, kita bisa masuk ke bagian dalam pagar ini dan kemudian juga berdoa di sini sambil memegang batu karang ini. Ini adalah batu karang asli yang diduduki oleh Yesus saat itu. Kita lihat bagian atasnya, langit-langit dari gereja ini yang sangat indah. Ya, kemudian juga kita lihat mosaik-mosaik yang lain selain mosaik utama yang ada di tengah. Mosaik yang di sebelah kiri tentunya menggambarkan kisah yang tadi sudah dibacakan di dalam kitab suci, yaitu Yudas yang mencium Yesus. Dan juga di sebelah kanan, Bapak Ibu, di mana ada orgel besar juga di sini, ada mosaik yang menggambarkan Yesus, Petrus, dan seorang hamba dari bait Allah yang dipotong telinganya oleh Petrus. Kita lihat, Bapak Ibu, dari arah sedikit mundur ya, bagian atas dari gereja yang sangat menarik dengan kubah-kubah seperti ini. Dan setiap kubah ini, Bapak Ibu, ada simbol dari negara-negara yang mendonasikan uang mereka, dana mereka untuk pembangunan gereja ini kira-kira 100 tahun yang lalu. Ya, gereja ini dibangun tahun 1924. Di bagian luarnya, Bapak Ibu, kita masih bisa melihat taman yang sangat-sangat bersejarah. Ini adalah taman di mana masih terdapat beberapa, mungkin sekitar 10-11 pohon zaitun yang umurnya sudah sangat tua. Bahkan ada yang umurnya sudah 2000 tahun, yang tentunya menjadi saksi dari kehadiran Yesus di tempat ini. Ya, kita lihat pohon zaitun Bapak Ibu dengan batangnya yang sangat besar dan kelihatan sangat tua. Namun pohon zaitun ini adalah pohon yang tidak bisa mati. Karena itu pohon zaitun juga menjadi lambang dari orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Karena pohon ini tidak bisa mati, kecuali akarnya dirusak. Kita bisa lihat, walaupun batangnya sudah sangat tua, tetapi selalu muncul tunas-tunas atau batang-batang yang baru, yang tetap menghasilkan buah. Kita lihat, ya, ini adalah taman yang ada di samping gereja. Jadi kunjungan ziarah kita ke Taman Getsemani, Bapak Ibu, selain kita melihat taman yang sangat bersejarah ini, kita juga melihat gereja segala bangsa yang tadi kita sudah kunjungi. Ya, kita lihat lagi dari pohon yang lain, ya, lebih jelas di sini batang yang sangat tua dan ada
batang-batang baru yang tetap keluar dari batang yang tua tersebut. Ya, ini pohon yang lain juga Bapak Ibu yang ada di Taman Getsemani. Dari Taman Getsemani, Bapak Ibu, kita juga bisa melihat satu dari 8 pintu gerbang yang ada di kota tua Yerusalem sekarang ini. Ya, karena Taman Getsemani ini persis ada di Lembah Kidron. Ya, ini Lembah Kidron yang memisahkan antara Bukit Zaitun, ya, tempat di mana Taman Getsemani berada, yaitu di kaki Bukit Zaitun, dengan Bukit Muria. Bukit Muria inilah Bapak Ibu tempat berdirinya Bait Allah 2000 tahun yang lalu. Satu pintu gerbang yang ditutup di sini namanya pintu gerbang indah atau biasa juga disebut sebagai Golden Gate. Ya, ini adalah pintu gerbang untuk masuk ke kompleks Bait Allah dari arah sebelah timur. Ya, jadi kenapa pintu gerbang ini ditutup, Bapak Ibu? Karena di depan dari pintu gerbang ini ya ada makam dari saudara-saudara kita orang-orang Islam. Ya, jadi waktu kemudian setelah pembangunan tembok kota Yerusalem yang kita masih bisa lihat sekarang ini kurang lebih 500 tahun yang lalu, ya setelah beberapa saat kemudian Sultan yang menguasai tempat ini memutuskan untuk menutup pintu gerbang indah atau Golden Gate ini. Baik Bapak Ibu, itu sedikit mengenai Taman Getsemani. Ya, sekarang Pak Nisim, silahkan kalau ada yang ingin ditambahkan. Terima kasih. Ya, Taman Getsemani Bapak Ibu, saya ulang lagi, tahu setiap kali yang Yesus pernah ke Yerusalem, Yesus tinggal di Betania. Betania bahasa Ibrani artinya rumah orang miskin, rumah Marta, Maria, dan Lazarus. Tetapi Bapak Ibu, setelah perjamuan malam terakhir, Yesus tidak kembali ke Betani. Yesus pergi ke Taman Getsemani. Kenapa itu Bapak Ibu? Karena di agama Yahudi, hari raya atau hari Sabat, hari raya seperti Paskah ya, atau hari Sabat, orang Yahudi tidak boleh jalan kaki lebih dari 2.000 hasta. Kalau satu hasta kurang lebih 50 santi, artinya 1 kilo Bapak Ibu. Karena itu Yesus pergi ke Taman Getsemani. Dan di Taman Getsemani Yesus duduk dan berdoa dan Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Tapi Getsemani Bapak Ibu itu tempat yang dari seluruh Israel, di situ ada pohon zaitun dari zaman Yesus atau sebelum Yesus. Dan pohon zaitun yang masih berbuah Bapak Ibu. Dan Taman Getsemani juga terkenal karena zaman dulu Bapak Ibu ada di situ seperti pabrik untuk bikin minyak zaitun ya. Bukit Zaitun namanya Bukit Zaitun karena zaman dulu ada banyak pohon zaitun, tapi sekarang tidak ada lagi pohon zaitun di Bukit Zaitun, masih ada hanya di Taman Getsemani Bapak Ibu. Dan Taman Getsemani terletak di sebelah gereja Segala Bangsa. Pak Michael, saya sudah mengirim video tembok ratapan dan gereja Segala Bangsa dari hari ini. Tadi pagi saya ambil foto di bukit di tembok ratapan dan bukit bukan bukit gereja Segala Bangsa. Ya silakan. Dari gereja Segala Bangsa Bapak Ibu lihat pintu gerbang Golden Gate atau namanya pintu gerbang Rahmat. Ini pintu gerbang yang Yesus Bapak Ibu tahu Yesus datang dari Betani, dia turun lewat jalan Minggu Palma. By the way kemarin merayakan Palm Sunday di kota Yerusalem. Dan Yesus turun dari jalan lewat jalan Minggu Palma dan Yesus masuk ke Bait Allah lewat pintu gerbang ini Bapak Ibu. Pintu gerbang Golden Gate atau pintu gerbang Rahmat. Sekarang ini pintu gerbang ini tutup Bapak Ibu, ditutup oleh Ottoman. Dan salah satu 8 pintu gerbang yang ada di Yerusalem. 7 pintu gerbang yang terbuka, pintu gerbang Golden Gate, pintu gerbang yang tertutup. Ya, silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim. Ya, saya sambil coba download videonya yang dikirim oleh Pak Nisim. Ya, suasana di tembok ratapan kemarin ya, sangat ramai. Oke, Bapak Ibu, dari Taman Getsemani.
kita akan lanjutkan ke tempat yang berikutnya. Setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, maka kemudian Yesus dibawa untuk menghadap kepada imam besar orang Yahudi saat itu, yaitu Kayafas. Ya, ini adalah satu screen ya dari salah satu film Bapak Ibu yang menggambarkan peristiwa itu. Yesus di hadapan mahkamah agama, masih dari Injil Matius pasal 26. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar, "Allah yang hidup, katakanlah kepada kami, apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak?" Jawab Yesus, "Engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu?" Mereka menjawab dan berkata, "Ia harus dihukum mati." Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukul dia. Di tempat ini, Bapak Ibu, kita juga ingat peristiwa Petrus yang menyangkal Yesus. Ya, sementara Yesus ada di dalam sedang diadili, Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, "Engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea itu." Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang. Katanya, "Aku tidak tahu apa yang engkau maksud." Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, "Orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu." Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, "Pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu." Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, "Aku tidak kenal orang itu." Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Sebuah gereja yang sangat indah dibangun di atas bekas istana Kayafas ini. Ini adalah gereja yang dinamakan sebagai gereja Santo Petrus dan ayam berkokok. Kalau kita sering melihat ada gereja dengan simbol ayam di atasnya, maka simbol tersebut mengingatkan kita akan peristiwa penyangkalan Petrus. Kita lihat salah satu mozaik yang ada di samping gereja, Bapak Ibu, menggambarkan Yesus yang sedang ditangkap dan ditahan di tempat ini. Kita lihat dari sisi sampingnya, Bapak Ibu, gereja Santo Petrus dan ayam berkokok ini. Ya, ini salah satu gereja yang saya sangat-sangat juga sukai ya, senangi yang ada di kota Yerusalem. Dari gereja Santo Petrus dan ayam berkokok, Bapak Ibu, kita bisa melihat ke arah Bukit Zaitun. Ya, inilah Bukit Zaitun di mana ada menara di sini. Ya, dan di sini ada juga makam-makam orang-orang Yahudi ya yang berwarna putih, dan tidak jauh Bapak Ibu kalau melihat di sini ya, mungkin tidak terlalu terlihat, disitulah lokasi dari Taman Getsemani. Jadi dari situlah Yesus kemudian dibawa ke rumah Kayafas atau ke gereja Santo Petrus dan ayam berkokok sekarang ini. Di sini Bapak Ibu kita juga bisa melihat pemandangan dari kompleks Bait Allah di mana sekarang ini berdiri dua buah masjid, yaitu Masjid Al-Aqsa yang kubahnya berwarna hitam dan Masjid Dome of the Rock yang kubahnya berwarna emas. Ya, ini dari arah yang lebih dekat Bapak Ibu, ini adalah bagian selatan dari kompleks Bait Allah di mana 3000 tahun yang lalu pertama kali ketika kota Yerusalem dibangun oleh Raja Daud, maka lokasinya ada di sini. Ya, inilah yang disebut sebagai Kota Daud. Ya, Kota Daud ini persis Bapak Ibu berdekatan dengan kompleks Bait Allah di mana Bait Allah dibangun oleh anak dari Raja Daud saat itu, yaitu Raja Salomo.
Kita juga bisa melihat Bapak Ibu dari gereja Santo Petrus dan Ayam Berkokok ini satu pemandangan yang kita juga baca di dalam Alkitab, yaitu Hakel Dama atau tanah darah. Ya, ini adalah tanah yang dibeli oleh uang yang diberikan kepada Yudas Iskariot, ya, yang kemudian diserahkan lagi oleh Yudas kepada tua-tua Israel atau kepada orang-orang bait Allah, tetapi kemudian dianggap sudah tidak halal dan kemudian uangnya dibelikan tanah pekuburan ini. Ya, sebuah biara Ortodoks Yunani, gereja Ortodoks Yunani berdiri saat ini di sana. Ya, di sini banyak sekali makam-makam ya, Bapak Ibu, karena ini adalah tempat untuk orang-orang asing dikuburkan pada saat itu. Kita masuk ke dalam, Bapak Ibu, ya, gereja yang indah ini, dan kita ada di lantai yang pertama, ya, lantai yang paling atas. Di sini digambarkan peristiwa Yesus yang diadili. Ya, ada Kayafas, ada tua-tua Israel atau biasa kita sebut sebagai orang-orang Sanhedrin, dan ada malaikat dan Allah Bapa yang sedang bersedih di sini membawa salib. Ya, ini satu mosaik yang menceritakan kisah tersebut. Kemudian kita turun ke satu lantai di bawahnya, Bapak Ibu, karena gereja ini lantai satunya ada di paling atas dan kemudian turun ke bawah ya. Nah, di sini di lantai yang kedua, Bapak Ibu, ada satu kapel yang juga sangat indah dengan lukisan yang ada di bagian altarnya menceritakan mengenai Yesus yang bersedih karena sudah menyangkal Yesus. Ya, kita lihat ya, ini gambar yang disampaikan di dalam bahasa Latin tertulis non novi illum atau saya tidak kenal engkau. Ada gambar ayam di sini ya, Petrus yang menyangkal Yesus. Tetapi juga Bapak Ibu, di Danau Galilea, ya, setelah Yesus bangkit dan makan pagi bersama para murid, ya, sekarang ini satu gereja dibangun di sana, yaitu di daerah Tabga namanya. Yesus, walaupun Petrus sudah melakukan semua hal-hal yang menunjukkan kelemahannya sebagai manusia, tetapi Yesus tetap kemudian memberikan tongkat penggembalaan kepada Petrus. Ya, ini kisah yang mau disampaikan dari lukisan ini. Kita turun ke lantai ketiga, Bapak Ibu. Dan di lantai yang ketiga ini terdapat satu penjara bawah tanah. Ya, ini adalah penjara dari istana imam besar, di mana orang-orang yang bersalah secara hukum agama Yahudi akan ditahan di tempat ini. Ya, kita lihat ada dua lubang di atas. Ya, ini disengaja diberikan tali karena disinilah biasanya orang yang bersalah secara hukum agama Yahudi, ya, itu akan diikat. Kakinya diikat di bagian bawah, juga ada lubangnya, ada talinya di sini, dan kemudian akan dicambuk, Bapak Ibu, ya, sesuai dengan kesalahannya. Ya, mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di bawahnya ada seperti dua mangkuk, ya, dua lubang di mana biasanya diisi dengan air garam dan juga cuka, ya, supaya orang yang sudah dicambuk itu supaya tidak lukanya infeksi, maka diberi garam dan juga cuka, ya, sambil juga untuk menambah kesakitannya tentunya. Jadi orang-orang yang bersalah secara agama akan ditahan di tempat ini. Dan seperti kita ketahui bersama Bapak Ibu bahwa Yesus juga dianggap bersalah secara hukum agama Yahudi karena dia menghujat Allah, dan Yesus pun ditahan di tempat ini selama beberapa jam, ya. Dan Yesus tidak ditahan di tempat yang tadi, tetapi ditahan di satu penjara yang lebih dalam lagi. Ini adalah penjara untuk orang-orang yang dijatuhi hukuman mati. Ya, ini Bapak Ibu ada satu bekas dari tempat penampungan, ya. Jadi di bawah dari rumah Imam Kayafas ini ada tempat penampungan makanan, dan sebagian dari tempat-tempat tersebut kemudian difungsikan sebagai penjara. Disinilah Bapak Ibu Yesus ditahan. Ya, dan ketika kita ziarah ke sini Bapak Ibu, ini tempat yang sangat sedih. Kita mengenangkan Yesus yang menderita, Yesus yang kedinginan, Yesus yang sendirian di tempat ini, dan menyerahkan dirinya untuk menebus dosa kita semua. Ya, satu-satunya Bapak Ibu untuk menurunkan orang yang dihukum mati ke tempat ini adalah melalui lubang yang ada di atas. Jadi orang tahanan tersebut akan diikat dengan tali di bagian pinggangnya dan kemudian diturunkan lewat lubang ini dan juga dinaikkan dengan cara yang sama. Ya, kita lihat Bapak Ibu bahwa di samping dari dinding-dinding lubang ini terdapat salib-salib Bizantium, ya. Jadi tempat ini memang sudah menjadi tempat yang kudus sejak
abad keempat. Ya, kita lihat engraved Byzantine crosses ada 3 ya yang ada di sini. Kita lihat Bapak Ibu dari bagian bawah ke atas ya. Kalau kita lihat di sebelah tengah ini adalah dari bagian atas ke bawah. Kita lihat di sini adalah dari bagian bawah ke atas ya, dari penjaranya ke bagian atas. Ya. Pintu dari gereja ini juga sangat indah, menceritakan mengenai Yesus dan Petrus di sini. Yesus yang menggunakan jubah berwarna biru dan Petrus yang menggunakan jubah berwarna merah. Ya, digambarkan di tangannya Bapak Ibu, mungkin tidak terlalu terlihat ya, bahwa Yesus menunjuk kepada Petrus dan satu tangannya lagi jarinya menunjukkan angka 3 ya, untuk mengatakan kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok engkau akan menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus memegang dadanya dan tangannya, kemudian mengatakan tidak mungkin ya saya menyangkal Tuhan. Tetapi beberapa jam kemudian terjadi di tempat ini ya penyangkalan Petrus. Kita keluar dari gereja Bapak Ibu dan melihat di sini ada patung yang menceritakan Petrus yang bertemu dengan orang-orang saat itu yang mengetahui bahwa Petrus ini pengikut Yesus ya, tetapi Petrus menyangkal. Di sini juga ada ayam. Dan yang menarik di sini Bapak Ibu ada satu tangga asli dari zaman Yesus. Ya, tangga ini Bapak Ibu atau jalan ini adalah jalan yang Yesus lalui ketika turun dari ruang perjamuan terakhir di Bukit Sion menuju ke Taman Getsemani. Kemudian Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke rumah Kayafas lewat tangga ini lagi. Ya, jadi kalau kita datang di tempat ini Bapak Ibu, ada sebagian yang kita bisa injak ya, disitulah kita boleh yakin bahwa kita sudah menginjak tempat di mana Yesus pernah injak 2000 tahun yang lalu. Ya, ini adalah relief yang menggambarkan peristiwa ketika Yesus turun ke Taman Getsemani lewat tangga ini bersama dengan para murid, dan kemudian Bapak Ibu, beberapa jam kemudian Yesus ditangkap dan diseret juga melalui tangga ini. Ya, inilah peristiwa yang terjadi di gereja Santo Petrus dan ayam berkokok. Silakan Pak Nisim, sekiranya ada yang ingin ditambahkan. Ya, gereja yang berkokok ke gereja Katolik Ordo dari Prancis namanya Assumptionist Bapak Ibu. Dan gambar ini Bapak Ibu lihat di depan yang Yesus sesudah atau setelah Yesus ditangkap di Taman Getsemani, dia dibawa ke rumah Kayafas. Tapi gambar yang tadi, yang setelah perjamuan malam terakhir, Yesus turun lewat, ya gambar ini Bapak Ibu, Yesus turun lewat sini dan pergi ke Taman Getsemani. Tapi ada di sini berapa murid Bapak Ibu? 11. Ya, ada 11 murid karena setelah perjamuan terakhir, setelah perjamuan malam terakhir, Yudas dia berangkat dan dia pergi ke rumah Kayafas yang di tempat ini Bapak Ibu. Dan batu asli ini Bapak Ibu dari zaman Yesus sampai 2 tahun yang lalu orang bisa jalan lewat sini. Jalan naik atau turun, sekarang tutup Bapak Ibu. Ada gambar Pak yang ada itu seperti pintu yang tutup. Kenapa Bapak Ibu? Ini, lihat sekarang tutup, orang tidak boleh jalan lewat sini karena orang mulai ambil batu dari sini Bapak Ibu. Ada berapa batu, tangga batu yang hilang. Karena itu sekarang tutup dan orang tidak bisa jalan turun atau naik lewat tangga batu asli di mana Yesus turun dan naik. Artinya Bapak Ibu, Yesus minimal 2 kali jalan lewat sini. Setelah perjamuan malam terakhir dan sesudah Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan dibawa ke rumah Kayafas Bapak Ibu. Dan penjara Yesus yang ada di bawah Bapak Ibu, ini penjara asli dan Yesus tinggal di situ malam terakhir Bapak Ibu. Ya, ini malam terakhir hari Kamis malam. Tetapi Bapak Ibu, waktu Yesus di penjara ini Bapak Ibu, semua gelap, ya, gelap, tidak bisa melihat 1 santi ke depan Bapak Ibu. Gelap, 100% gelap. Dan besoknya Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus, gubernur Romawi. Yang biasa Bapak Ibu, waktu grup turun masuk ke penjara Yesus, lihat ada buku di tempat ini, dan orang baca dari Mazmur 88. Ya, Mazmur 88.
yang biasa grup baca di tempat ini Bapak Ibu. Dan gereja ayam berkoko ke Bapak Ibu, gereja baru, gereja mungkin salah satu gereja yang paling indah di Israel ya, karena mozaik dan semua. Dan gereja baru dari tahun 80-an Bapak Ibu. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nisim untuk tambahannya. Ya, jadi dari Yesus yang ditahan di tempat ini, kemudian pagi-pagi benar Bapak Ibu, Yesus menghadap kepada Pontius Pilatus. Ya. Tetapi kemudian ketika Pontius Pilatus tahu bahwa Yesus adalah orang Galilea, dan Pontius Pilatus tahu bahwa Herodes itu sedang ada di Yerusalem di istananya, maka kemudian Yesus dikirim kepada Herodes. Dan kisahnya kita bisa baca di Injil Lukas, pasal 23. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat maju ke depan dan melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat terhadap dia. Maka mulailah Herodes dan pasukannya menista dan mengolok-olokkan dia. Ia mengenakan jubah kebesaran kepadanya lalu mengirim dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu jugalah bersahabatlah Herodes dan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Nah, jadi dari istana Kayafas dikirim ke Pilatus. Dari Pilatus Bapak Ibu, karena tahu Yesus orang Galilea, dikirim kepada Herodes sebagai penguasa Galilea. Dan oleh Herodes kemudian dikirim lagi kepada Pilatus. Nah, ini Bapak Ibu adalah bagaimana bentuk dari istana Herodes yang ada di kota Yerusalem pada zaman Yesus. Lokasinya sekarang ini kurang lebih ada di dekat pintu gerbang Jaffa. Jadi salah satu juga pintu gerbang dari 8 pintu gerbang yang ada di kota Yerusalem, di mana biasanya di dalam perjalanan ziarah kita juga paling tidak ya 1 kalilah pernah lewat pintu gerbang ini. Ya, sekarang Bapak Ibu di tempat ini hanya ada sisa-sisa dari istana Herodes saja. Ya, ada kalau Bapak Ibu lihat di sini yang saya tunjukkan ada 3 menara. Ya, masih kita bisa lihat beberapa sisa fondasinya di sini. Ya, Oke, sekarang kita ya, silakan Pak Nisim. 3 menara itu gambar yang tadi Pak, silakan pintu gerbang Yope. Ya, 3 menara itu Bapak Ibu punya nama ya. Menara yang pertama di sebelah pintu gerbang Yope namanya Miriam. Siapa Miriam Bapak Ibu? Miriam istri dari Raja Herodes Agung. Menara yang kedua namanya Hippikos teman dengan Raja Herodes Agung. Dan menara yang ketiga namanya Fatsael. Fatsael dia kakaknya Raja Herodes Agung Bapak Ibu. 3 menara dan sekarang istana Raja Herodes itu Museum David Bapak Ibu. Museum ya. Metsuda David atau museum sekarang ya. Tapi ini di pintu gerbang Yope. Dan dari pintu gerbang Yope Bapak Ibu ada semua bisnis di tempat yang selalu ramai di tempat ini Bapak Ibu. Ya ini, tadi pagi saya jalan lewat sini Bapak Ibu. Pintu gerbang Yope, by the way namanya Yope karena menghadap ke kota Yope. Zaman dulu orang yang mau pergi ke Yope, kota Yope, ya Ibu Wayu ya, kota Yope ya. So orang ya, naik ke onta atau keledai atau ya dari tempat ini ke kota Yope. Ya, so ini Yope dan istana Raja Herodes Agung Bapak Ibu. Oke, Raja Herodes Agung. Tapi di waktu Yesus dibawa ke tempat Pontius Pilatus, dia kembali ke Raja Herodes, tapi bukan Raja Herodes Agung, Raja Herodes Antipas. Raja Herodes Antipas anaknya Raja Herodes Agung. Ya, so ini 3 menara, Hippikos, Miriam dan Fatsael. Ya, silakan. Ya, jadi fondasi yang ada di gambar ini fondasi dari menara ya Pak Nisim masih ya?
Ya, dari Kita lihat menara ya. Nanti waktu kita masuk lewat pintu gerbang Yope, sekarang ada di sini stasiun apa itu polisi ya, polisi di tempat ya. ini. Tapi menara yang besar itu yang di pintu gerbang Yope namanya Miriam. Miriam istri Ya. dari ya Miriam. Miriam by the way Bapak Ibu istri Raja Herodes Agung, dia dari keluarga yang paling terkenal dan paling populer zaman dulu, keluarga Hasmonite, oke? Keluarga Hasmonite atau keluarga Makkabim Bapak Ibu. Tahu orang Yahudi mereka tidak terima atau tidak menerima Raja Herodes karena dia bukan orang Yahudi asli. Dan dia bilang, oke, kalau begitu saya akan bangun bait Allah kedua. Pasti orang Yahudi akan terima saya atau menerima saya. Tapi walaupun dia bangun bait Allah, orang Yahudi tidak menerima Raja Herodes. Karena orang Yahudi mereka keras kepala Bapak Ibu. Kalau dia bukan Yahudi asli, tidak mungkin dia akan Raja Yahudi. Dan dia bilang, oke, saya akan menikah dengan Miriam. Miriam dari keluarga yang paling populer Bapak Ibu. Walaupun dia menikah dengan Miriam, orang Yahudi juga tidak terima Raja Herodes Agung. Akhir cerita Bapak Ibu, Raja Herodes Agung dia membunuh Miriam, istrinya Miriam dan anaknya juga. Karena dia paranoid. Raja Herodes walaupun dia pintar, tapi dia paranoid Bapak Ibu. Dia bangun banyak di Tanah Suci, Bait Allah kedua. Dia bangun kota Kaisaria, kota Sebastia, banyak istana di mana-mana Bapak Ibu. Tapi dia paranoid juga. Kalau mau tahu atau kenal Raja Herodes Agung, ada 3 huruf P. Oke? Itu politik, paranoid, dan pagan. Pagan artinya berhala Bapak Ibu. Oke? Saya ini Raja Herodes Agung. Ya silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nisim untuk tambahan informasinya. Oke, baik Bapak Ibu, dari tempat istana Raja Herodes, Yesus kemudian dikirim kembali ke Benteng Antonia. Benteng Antonia adalah tempat di mana Pontius Pilatus berkedudukan kalau sedang berada di Yerusalem. Karena sebenarnya Bapak Ibu, tempat kedudukan Pontius Pilatus selama tidak ada perayaan-perayaan besar orang Yahudi, yaitu Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, di mana seluruh orang Yahudi pada saat itu sampai hari ini juga akan pergi ke Bait Allah dan ke kota Yerusalem, maka biasanya Pontius Pilatus berkedudukannya di Kaisarea Maritima yang ada di tepi pantai. Yesus di hadapan Pilatus dari Injil Yohanes. Maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Sebab itu Pilatus keluar mendapatkan mereka dan berkata, "Apakah tuduhan kamu terhadap orang ini?" Jawab mereka kepadanya, "Jikalau ia bukan seorang penjahat, kami tidak menyerahkannya kepadamu." Kata Pilatus kepada mereka, "Ambillah dia dan hakimilah dia menurut hukum Tauratmu." Kata orang-orang Yahudi itu, "Kami tidak diperbolehkan membunuh seseorang. Demikian hendaknya supaya genaplah firman Yesus yang dikatakannya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati." Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, "Engkau inikah raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku?" Kata Pilatus, "Apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku. Apakah yang telah engkau perbuat?" Jawab Yesus, "Kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi, akan tetapi kerajaanku bukan dari sini." Bapak Ibu, dari tempat Yesus dijatuhi hukuman mati, yang dahulu berdiri sebuah benteng besar yang namanya Benteng Antonia. Sekarang ini sebuah kompleks gereja di mana biasa disebut sebagai gereja Yesus dijatuhi hukuman mati dan juga gereja penderaan, yang sekaligus juga menjadi perhentian pertama dan kedua dari Jalan Salib.
Tradisi jalan salib sendiri, Bapak Ibu, dimulai kurang lebih abad ke-14 oleh para biarawan Fransiskan. Biarawan Fransiskan inilah mereka pengikut dari Santo Fransiskus dari Assisi, yang karena jasa mereka inilah Bapak Ibu, kita sekarang masih bisa punya tempat-tempat ziarah kekristenan yang ada di Tanah Suci. Karena itu mereka sering disebut sebagai Custodia Terra Santa atau penjaga Tanah Suci. Kita lihat Bapak Ibu perhentian pertama sampai perhentian ke-14 yang ada di dalam gereja makam suci, makam kudus, Holy Sepulchre. Ya, mulai dari perhentian pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10 sampai 14 ada di dalam gereja. Kita mulai Bapak Ibu jalan sengsara Yesus dari tempat ini. Ya, ini adalah kapel penderaan. Ya, disinilah Yesus didera, Bapak Ibu. Yesus, Bapak Ibu, karena kemudian ya dianggap bersalah secara hukum sipil orang-orang Romawi saat itu, dan tidak hanya lagi hukum agama Yahudi, maka Yesus kemudian dijatuhi hukuman matinya dengan cara disalib. Ya, jadi pada masa itu Bapak Ibu ada dua hukum yang berlaku ya. Ada hukum agama yang ditangani oleh orang-orang Yahudi atau biasa disebut tua-tua Israel atau Sanhedrin, dan juga hukum sipil yang ditangani oleh pemerintah penjajah saat itu, yaitu pemerintah Romawi. Karena Yesus dianggap bersalah secara hukum sipil, maka kemudian Yesus disalibkan. Ya, Yesus dianggap sebagai pemberontak yang mengajak orang-orang untuk melawan kaisar saat itu. Ya, itu adalah upaya yang dilakukan oleh imam-imam besar saat itu, orang-orang Yahudi, supaya Yesus bisa dianggap bersalah secara hukum sipil. Perhentian berikutnya, perhentian yang kedua, Bapak Ibu, atau perhentian pertama, ya seringkali juga disebut demikian, adalah Yesus dijatuhi hukuman mati dan Yesus mulai memanggul salib. Ya, ini gereja yang masih di dalam kompleks yang sama, gereja condemnation, ya Yesus dijatuhi hukuman mati dan dari sinilah Yesus mulai memanggul salibnya. Kemudian kita keluar Bapak Ibu dari kompleks gereja dan kita sampai di perhentian yang ketiga. Ya, perhentian yang ketiga ini adalah Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kemudian perhentian yang keempat, Bapak Ibu, Yesus berjumpa dengan ibunya, dengan Ibu Maria. Ya, perhentian 3 dan 4 lokasinya berdekatan saja. Kemudian perhentian kelima, Bapak Ibu, Simon dari Kirene itu menolong Yesus untuk memanggul salib. Kemudian kita lihat juga di perhentian yang kelima, ya ini ada setiap perhentian ada simbol seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ada piringan bundar dengan huruf Romawi di sana. Kemudian tertulis juga Via Dolorosa atau Jalan Sengsara dalam tulisan Latin, bahasa Arab, dan juga bahasa Ibrani. Ya, kemudian di sini adalah lambang Fransiskan, ya Bapak Ibu, ini lambang yang sering kita akan temui ketika kita bersiarah ke Tanah Suci. Ya, dua tangan ini kita lihat Bapak Ibu ada lubangnya ya. Yang satu adalah tangan Yesus dan yang satu adalah tangan dari Santo Fransiskus dari Assisi. Ya, ini adalah lambang salib Fransiskan atau sering juga disebut salib Yerusalem. Ya, ini lambang yang mau menggambarkan Yesus yang ada di tengah dengan 4 penginjil ataupun Yesus yang ada di tengah yang berita gembiranya dibawa ke seluruh penjuru dunia. Ya, ini lambang dari Fransiskan dan juga lambang dari salib Yerusalem mereka. Di perhentian kelima, Bapak Ibu, di dindingnya ada satu batu ya yang secara tradisi dipercaya sebagai batu yang dipegang oleh Yesus ketika Yesus jatuh di tempat ini dan kemudian dibantu oleh Simon dari Kirene. Jadi biasanya kita para pesiarah juga ketika sedang melakukan upacara jalan salib, kita pun akan juga memegang batu ini. Perhentian ke-6, Bapak Ibu, adalah Veronica, kita ingat ya. Ini kisah yang tentunya tidak tertulis di dalam Alkitab, tetapi ada di dalam tradisi upacara jalan salib. Ya, disinilah di perhentian ke-6, Veronica kemudian mengusap wajah Yesus, dan kemudian mendapatkan gambaran wajah Yesus yang ada di kain yang digunakan untuk mengusap wajahnya. Perhentian yang ke-7, Bapak Ibu, ini adalah Yesus yang jatuh untuk kedua kalinya. Dan kalau Bapak Ibu lihat di tulisan perhentian ke-7 ini, ada gambar pilar di tengah-tengahnya.
untuk menggambarkan bahwa mulai dari perhentian ketujuh ini, pada zaman Yesus sudah tidak lagi berada di dalam tembok kota. Ya, jadi pada zaman Yesus, Bapak Ibu, perhentian ketujuh ini adalah pintu gerbang keluar dari kota Yerusalem. Tetapi di kota Yerusalem yang sekarang, yang dari 500 tahun yang lalu, ya ini semua ada di dalam tembok kota Yerusalem yang modern sekarang ini. Perhentian ke-8, Bapak Ibu, Yesus menghibur wanita-wanita Yerusalem. Ya, kemudian perhentian ke-9, ini adalah Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Ya, lokasinya sekarang ini berdekatan dengan satu gereja Koptik, ya, gereja Kristen dari Mesir, dan juga gereja Ethiopia. Ya. Perhentian ke-9, Bapak Ibu, kita sudah berada di atap dari gereja Makam Suci, ya, Makam Kudus Golgota. Ya, dari sini kemudian biasanya kita akan turun ke bawah lewat gereja Ethiopia dan masuk ke dalam gereja. Perhentian ke-10 sampai ke-14, Bapak Ibu, semuanya ada di dalam gereja Makam Kudus di Golgota. Kita masuk ke dalam, dan sebelum kita masuk ke dalam, ya Bapak Ibu, kita masih bisa melihat bahwa inilah tampak depan dari gereja Makam Kudus. Ya, kita lihat juga salib-salib yang dibawa oleh para peziarah yang melakukan upacara jalan salib, ya, salah satu tradisi yang biasa dilakukan oleh para peziarah. Ya. Ini adalah jalan untuk masuk, Bapak Ibu, ya, ke dalam bagian depan dari gereja Makam Kudus. Di sini, Bapak Ibu, ada tangga untuk menuju ke perhentian ke-10, ya. Ini tangga yang sekarang ditutup, Bapak Ibu, jadi semua hanya masuk lewat satu pintu saja. Gereja Kalvari, gereja Makam Kudus, Bapak Ibu, mungkin sekarang kalau kita datang di sana, kita sudah agak sulit membayangkan bentuknya seperti apa di masa yang lalu. Karena gereja ini sudah sempat menjadi kuil, ya, waktu Kaisar Hadrianus dari Romawi menghancurkan. Setelah kota Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi oleh Jenderal Titus, kemudian dibangun lagi oleh Kaisar Hadrianus pada tahun 124 Masehi, maka kemudian Hadrianus untuk menghilangkan identitas orang-orang Kristen, membangun kuil untuk dewa-dewi Romawi saat itu di tempat ini. Ya, karena itu batu Golgotanya dipotong, Bapak Ibu kita bisa lihat, ya, dibuang semua, dibangun bangunan, juga batu Golgotanya, ya, semuanya dipotong, tersisa saja ini, ya, batu karangnya Golgota. Jadi tampak potongan samping, Bapak Ibu, dari gereja Makam Kudus adalah seperti ini. Kita masuk ke dalam, ini adalah perhentian yang ke-10. Ya, perhentian yang ke-10, Yesus, pakaian Yesus ditanggalkan. Perhentian ke-11, Bapak Ibu, Yesus dipaku di kayu salib. Kemudian perhentian ke-12 itu adalah Yesus disalibkan. Ya, di dalam Injil Lukas pasal 23, ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia dan katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ya, ini adalah altar, Bapak Ibu, di Bukit Golgota. Ya, tempat di mana salib Yesus ditancapkan. Ya, disinilah Bapak Ibu, di bagian altar ini, ya, ada satu lubang, ya, itulah tempat di mana salib Yesus ditancapkan. Kita turun ke bawah, Bapak Ibu, dan kita lihat di sini ada crack atau retakan yang terjadi waktu Yesus wafat. Ada gempa bumi yang melanda Yerusalem saat itu dan membuat crack atau retakan ini yang masih kita bisa lihat sampai hari ini. Kemudian kita lihat, ya, mosaik yang indah yang ada di bagian lobi, boleh dikatakan demikian, ya. Ketika kita masuk ke dalam gereja ada satu bagian yang cukup luas dan kosong. Di situ ada satu mosaik yang sangat indah menceritakan peristiwa yang terjadi di gereja ini, yaitu Yesus yang disalibkan, Yesus yang diturunkan dari salib, dan
kemudian dipersiapkan sebelum dikuburkan, dan Yesus yang dimakamkan. Ya. Batu tempat Yesus dibaringkan kita bisa lihat sampai hari ini, Bapak Ibu, ya, biasa para peziarah akan datang dan berdoa juga di tempat ini. Ya, ini adalah batu tempat jenazah Yesus dibaringkan sebelum dimakamkan. Kemudian Yesus dikuburkan, ya, di dalam Injil Lukas ada seorang yang bernama Yusuf, yang anggota majelis besar, ya, Yusuf dari Arimatea, dan seorang yang baik lagi benar, ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan Allah. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Dan sesudah ia menurunkan mayat itu, ia mengafaninya dengan kain lenan, lalu membaringkannya di dalam kubur yang digali di dalam bukit batu, di mana belum pernah dibaringkan mayat. Hari itu adalah hari persiapan dan Sabat sudah hampir mulai. Dan perempuan-perempuan yang datang bersama-sama dengan Yesus dari Galilea ikut serta, dan mereka melihat kubur itu dan bagaimana mayatnya dibaringkan. Ya, ini adalah tampak dari makam Yesus sekarang ini, Bapak Ibu. Ya, kalau kita datang ke sana dan kita lihat bahwa ini ada ruangan, ya, di depan ada ruangan untuk orang-orang yang datang menguburkan orang yang meninggal. Biasanya mereka akan berdoa di tempat ini. Dan ruangan yang kedua, Bapak Ibu, adalah tempat jenazah dibaringkan. Ini tampak dari atas, Bapak Ibu, dari makam Yesus sekarang ini. Ya, dan ini adalah bagian depannya. Oke, baik Bapak Ibu, kita mau berdoa, ya, di tempat ini. Silahkan, Pak Pendeta. Baik, Bapak Ibu, terima kasih. Saya serahkan juga bersama dengan kita dari rekan-rekan panitia. Bapak Ibu juga boleh menyiapkan lilin dari rumah masing-masing untuk boleh kita nyalakan. Kita udah sampai di tempat ini dan kita mau mengambil waktu hening sejenak untuk boleh berdoa. Di sepanjang perjalanan kita, biarlah kita merasakan tapak demi tapak perjalanan Tuhan kita Yesus Kristus dalam mendatangkan karya keselamatan bagi kita semua. Mari kepada rekan-rekan panitia, saya persilakan. Mari Bapak Ibu kita menyalakan lilin yang telah kita siapkan. Terlebih dahulu saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa secara pribadi. Bapa, berlimpah ucapan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan. Bapa, berlimpah ucapan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu Bapa, berlimpah ucapan syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas penyertaan-Mu, sehingga kami telah mendapati beberapa tempat karya-Mu di virtual Tuhan. Bapa, melalui virtual tour ini, langkah demi langkah telah kami rajut untuk menapaki tempat-tempat di mana karya penyelamatan Yesus telah terjadi, dan juga tempat di mana Yesus bergaul karib dengan para murid. Semoga langkah-langkah ini membuat kami semakin mengenal akan kasih Yesus dan semakin menuruti perintah-Mu. Bapa, kami hanya setitik debu yang tidak berarti pada neraca kehidupan. Tetapi lewat perjalanan ini,
Ajar kami semakin melekat dan yakin akan iman kami, bahwa sengsara Yesus dan semua karya Yesus tidak lain untuk menyelamatkan kami dari dosa dan memberikan hidup yang kekal. Sepanjang Via Dolorosa, tanpa guratan langkah kaki Tuhanku, langkah terseok-seok memikul salib dosa kami yang seharusnya kami pikul. Ampuni kami, Tuhan. Bukit Golgota, saksi bisu sengsara Tuhanku, saksi kasih Allahku. Sebagaimana Yesus telah mengutus para murid, maka kami pun siap diutus ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil. Mampukan kami, Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sudah berdoa di depan makam Yesus. Sekarang saya akan lanjutkan sedikit lagi share screen saya ya. Oke, baik Bapak Ibu, ini adalah makam Yesus yang ada di Bukit Golgota. Kita masuk ke bagian dalam dari makam Bapak Ibu, dan ini adalah bagian dalam dari makam Yesus. Bagian ini Bapak Ibu dipelihara sekarang ini oleh Gereja Ortodoks Yunani. Ketika kita datang ke Tanah Suci, kita akan banyak sekali bertemu dengan gereja-gereja Ortodoks Yunani. Ya, salah satunya adalah Gereja Makam Kudus ini, selain juga Gereja Kelahiran Yesus di Bethlehem. Ya, biasanya Bapak Ibu kita tidak punya waktu lama untuk berdoa di tempat ini. Ya, kita harus bergantian dengan banyaknya peziarah. Ya, bahkan untuk masuk ke dalam kadang-kadang kita membutuhkan waktu mengantri 2-3 jam. Ya, jadi satu bagian perjalanan ziarah di mana cukup memakan waktu adalah antrian-antrian yang kita harus lakukan ketika kita ada di Gereja Kelahiran Yesus, ketika akan masuk ke dalam gua kelahiran, dan juga ketika kita ada di Gereja Golgota, ketika kita akan masuk ke dalam makam Yesus. Di bagian samping dari makam Yesus, Bapak Ibu, ada sebuah kapel. Ya, ini adalah kapel yang disebut sebagai kapel kebangkitan. Dan di dalam kapel kebangkitan ini ada satu benda yang sangat penting yang saya tampilkan di layar sekarang ini adalah pilar Bapak Ibu yang dibawa dari Istana Kayafas. Ya, ini adalah pilar di mana Yesus diikat, Bapak Ibu. Ya, dan kemudian didera juga ya di pilar ini. Oke, baik Bapak Ibu, itu mengenai Gereja Makam Yesus. Mungkin Pak Nisim ada yang ingin ditambahkan, silakan Pak Nisim, dari perhentian pertama Via Dolorosa, kemudian juga Gereja Makam Yesus. Silakan Pak. Ya, Jalan Salib Bapak Ibu atau perhentian pertama sekarang itu sekolah Muslim namanya El Omaria Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu tadi kita lihat Yesus jatuh 3 kali di Jalan Salib di perhentian ketiga, ke-7 dan ke-9 Bapak Ibu. Itu karena salib Yesus memanggul salib berat Bapak Ibu. Kalau grup yang jalan di Jalan Salib, mereka memanggul salib yang kecil, mungkin beratnya berapa? 7-8 kilo ya. Tapi ada kemungkinan Bapak Ibu, salib Yerusalem beratnya 50 kilo. Karena itu Yesus jatuh 3 kali di Jalan Salib Bapak Ibu. Apalagi kita tahu hari raya Paskah banyak orang Yahudi datang ke kota Yerusalem seperti hari ini Bapak Ibu. Yerusalem hari ini ramai ya, di mana-mana. Dan orang datang dari luar negeri juga. Dari mana kita tahu dari luar negeri? Perhentian yang kelima Bapak Ibu, cerita tentang orang bernama Simon dari Kirenei. Simon Kirenei Bapak Ibu ada di Libya, di Afrika.
So banyak orang datang dari mana-mana ke kota Yerusalem dan dari luar negeri juga. Gereja makam kubur kudus Bapak Ibu, gereja dibangun oleh Ratu Helena. Ratu Helena tahun 332, tahun 614 gereja dihancurkan oleh orang Persia. Dan gereja saat ini Bapak Ibu, gereja dari tahun 1149, gereja dibangun oleh orang tentara perang salib. Tapi gereja makam kudus ya ada 6 denominasi Bapak Ibu. Gereja Koptik, gereja Ethiopia, gereja Ortodoks Yunani, gereja Katolik, gereja Syrian Yakub, dan gereja Armenia. Tapi ordo atau denominasi yang paling besar gereja Ortodoks Yunani. Lihat gambar di depan ini Romo ya, Ortodoks Yunani, dan dia yang biasa dia keras kepala, dia selalu marah kalau selalu ada antri masuk ke makam Yesus, dan dia selalu bilang ayo cepat-cepat, ayo cepat-cepat ya, tidak ada sabar, tidak punya sabar Bapak Ibu. Tapi bisa mengerti dia karena selalu banyak orang mau masuk ke makam Tuhan Yesus Bapak Ibu. So gereja makam kudus tempat yang paling suci atau paling penting untuk orang Kristen Bapak Ibu. So di dalam gereja ada 5 perhentian Bapak Ibu, 10, 11, 12, 13, dan 14. 14 itu makam Yesus. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Nisim ya untuk tambahan yang disampaikan dari Gereja Makam Suci. Oke, sekarang mungkin Pak Pendeta Michael akan menyampaikan renungannya. Silakan Pak Pendeta. Baik, terima kasih Pak Michael, juga Pak Nisim secara khusus yang boleh menemani dan memimpin kita dalam sepanjang ziarah perjalanan ini. Seperti halnya minggu kemarin kita bersama merayakan Minggu Palmarum, Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dan hari ini di awal Pekan Suci kita pun ikut bersama diajak oleh rekan-rekan Stella Quarta untuk boleh hadir dan berjalan, berziarah di sepanjang lokasi-lokasi penting yang telah kita ikuti. Bapak Ibu, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, sepanjang perjalanan yang telah kita ikuti, sejak pukul 6:30 malam waktu Indonesia, beberapa hal yang bisa kita perhatikan dalam perjalanan Yesus yang menjadi ziarah kita di hari ini. Bahkan Bapak Ibu, ini adalah Paskah yang kedua di era pandemi yang kita alami dan harus kita rayakan dengan segala situasi dan perubahannya. Namun bersyukur di kali kedua ini ada berkat yang Tuhan hadirkan buat kita, boleh beramai-ramai, mengunjungi dan merasakan suasana serta aura kota Yerusalem. Tapi secara khusus Bapak Ibu, terkait dengan perjalanan Tuhan Yesus ada 2 hal yang boleh kita lihat di hari ini. Kota Yerusalem adalah tujuan atau lokasi terakhir pelayanan Sang Juru Selamat. Bahkan bagi para murid adalah tempat Sang Guru membawa mereka. Yerusalem adalah kota yang mulia, dia kota yang suci, sebagaimana kita tahu. Bahkan Yerusalem menjadi pusat kehidupan bangsa Israel sejak zaman Perjanjian Lama, nubuat para nabi. Ada banyak tulisan-tulisan para nabi yang selalu berbicara tentang Yerusalem, bahkan tradisi seperti juga boleh diungkapkan, diceritakan secara langsung oleh Bapak Nisim kepada kita
menjadi gambaran yang begitu lekat dan jelas. Ada beberapa hal yang tadi saya tebalkan di situ, bisa Bapak Ibu perhatikan juga. Yang kedua, Yerusalem juga menjadi kota, lokasi yang penuh dengan kuasa. Tadi kita mengunjungi rumah Imam Kayafas, juga gerbang Antonia, tempat di mana Pontius Pilatus, terutama pada hari-hari besar seperti penuturan Pak Michael Koswara kepada kita, ada di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, khususnya mereka yang ada di kota Yerusalem. Bahkan juga keberadaan Bait Suci menjadi pusat dan juga gambaran kuasa Allah yang ada di sana. Kota ini amat dijaga, juga menggambarkan bahwa Yerusalem menjadi tempat yang strategis. Ada banyak kepentingan, agama, politik, bahkan kekaisaran Romawi di sana. Sampai dengan hari ini tadi dijelaskan ada kubah emas, kubah hitam, dan berbagai isu yang bergejolak di sana. Namun disinilah kita melihat Yerusalem, dan hari ini bersama kita telah mengunjungi lokasi-lokasi tersebut. Nah, saya mengajak kita membuka Injil Yohanes pasal 12 ayat 12 dan 13 yang mungkin juga kemarin dalam beberapa Injil yang lain juga diceritakan dan menjadi pembacaan kita. Akan saya bacakan. Yohanes 12 ayat 12 dan 13, firman Tuhan, keesokan harinya ketika orang banyak datang merayakan pesta, mendengar bahwa Yesus sedang sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel. Bapak Ibu, inilah perenungan kita, bahkan mengawali pekan suci, minggu, hari-hari berat, masa-masa sengsara, Tuhan kita Yesus Kristus, sampai dengan nanti Jumat Agung, Sabtu Sunyi bagi beberapa rekan, juga Minggu Paskah. Ada dua refleksi yang boleh saya bagikan, merangkumkan perjalanan kita di sepanjang hari ini. Refleksinya saya beri kata kunci untuk kita, yaitu tujuan dan kendaraan. Mengapa demikian Bapak Ibu? Karena yang pertama jelas, Kristus masuk ke kota Yerusalem. Yerusalem menjadi tujuan tempat Sang Juru Selamat masuk. Namun secara lebih mendalam, Yerusalem itu boleh kita maknai sebagai juga inti kehidupan kita. Inti kehidupan saudara dan saya, yaitu hati kita. Tadi kita sudah diajak berkeliling dan melihat bahwa Yerusalem kota yang penting, menjadi pusat kehidupan orang Israel, nubuat para nabi, dan banyak kepentingan di sana. Tetapi Kristus secara khusus mau masuk ke dalam hati kita. Makalah buka hati saudara dan saya. Bahkan seruan Hosana, Hosana yang kita tahu pada masa Tuhan Yesus akan segera berganti dengan salibkan dia, biarlah tetap menjadi seruan Hosana bagi kita ketika bersama kita membuka hati dan menyongsong Sang Raja Damai itu. Bahkan kalau pembacaan kita dilanjutkan ayat 15, di situ Yesus naik ke atas keledai seperti ada tertulis, jangan takut hai putri Sion, lihat rajamu datang duduk di atas seekor anak keledai. Bahkan ungkapan di kitab Injil kita sesungguhnya menjadi nubuat dari Zakaria 9 ayat 9 dalam penggambaran keledai. Di sini renungan refleksi yang kedua berbicara tentang kendaraan yang Tuhan pakai. Sang Raja masuk ke Yerusalem tidak untuk mencari kemuliaan, Sang Raja masuk Yerusalem bukan untuk merebut kuasa, namun ia menghadirkan kuasa Allah itu, dan secara khusus ia mendatangkan keselamatan bagi kita. Maka Tuhan juga ingin menaiki, mengendarai kita sebagai anak-anaknya.
Tuhan rindu memakai hidup saudara dan saya ketika kita mau membuka hati kita, karena Tuhan masuk, Tuhan menuju ke dalam hidup dan hati saudara, maka Tuhan juga ingin memakai, menaiki kehidupan kita untuk mendatangkan kasih-Nya. Biarlah kedua renungan ini memandu kita di dalam hari pertama, masa-masa refleksi, pekan doa, minggu-minggu sengsara. Sebelum kita akan menyongsong dan bersama merayakan Paskah itu, hari kemenangan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk karya agung yang Tuhan nyatakan. Hari ini kami mengawali masa-masa perenungan kami dengan bersama melalui rekan-rekan kami yang terkasih, kami boleh diberkati untuk melihat, mengalami, merasakan, dan terlebih kami boleh merenungkan perjalanan Sang Juru Selamat masuk ke kota Yerusalem. Maka biarlah kami juga boleh bersama melangkah bersama dengan Tuhan di dalam masa-masa tobat dan penyangkalan diri kami, supaya kami boleh mengalami perubahan dan pembaruan hati kami, agar kuasa dan kasih-Mu yang sungguh boleh memimpin langkah kehidupan dan perjuangan kami. Kami serahkan Bapa hari-hari kami ke depan, dalam setiap rangkaian doa, dalam setiap perenungan pribadi kami, maupun juga di dalam masa-masa kami menghayati kisah sengsara dan perjalanan Tuhan kami Yesus Kristus. Hingga nantinya kami boleh merayakan Jumat Agung dan juga Paskah, di mana kami juga boleh akan bersama merayakan sakramen Tuhan pada hari-hari tersebut. Persiapkanlah hati kami Bapa, agar sungguh kuasa dan kemuliaan-Mu yang nyata bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas bersama pelayanan Tur Stella Quarta yang boleh memperlengkapi dan memberkati kami secara khusus bersama dengan Bapak Michael Koswara. Juga dengan kebersamaan GKI Jember maupun rekan-rekan sahabat dari berbagai gereja, bahkan berbagai kota, kami boleh bersama-sama berjalan, berziarah, dan mengalami serta menghayati setiap peristiwa iman yang boleh semakin juga membangkitkan dan membangun keteguhan hati kami sebagai anak-anak Tuhan. Berkati juga Tuhan, pelayanan demi pelayanan yang masih harus terus kami lakukan, demikian juga untuk Stella Quarta, Tuhan pakai lebih memuliakan Tuhan. Juga kehadiran Bapak Nisim di tengah-tengah kami yang juga boleh semakin melengkapi dan membuat perjalanan ini semakin berarti. Tuhan terus memberkati. Dan segala kehidupan kami ya Bapa, kami terus percayakan dalam tangan pengasihan dan pemeliharaan Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama-Mu. Amin. Oke, baik. Terima kasih Pak Pendeta Michael. Bapak Ibu, saya sedikit lagi lanjutkan. Ya, saya ingin memutarkan sedikit video yang tadi Pak Nisim sudah merecording untuk kita semua ya. Mungkin ada 1-2 menit. Sebentar saya coba share screen saya lagi. Oke. Ya, Bapak Ibu, saya sedang ada di Gereja Segala Bangsa, Gereja Katolik Ordo Fransiskan, gereja dibangun oleh arsitek dari Italia, namanya Antonio Barluzzi. Dan di tempat ini, Bapak Ibu, ada batu warna putih, ini tempat asli, di mana Yesus duduk dan berdoa. Batu ini di depan, Bapak Ibu. Di atas, lihat, ada gambar yang Yesus duduk dan berdoa. Sebelah kiri ada gambar yang Yudas mencium Yesus. Ini Bapak Ibu. Ini tempat di mana Tuhan Yesus ditangkap. Dari tempat ini Yesus dibawa ke rumah Kayafas di Bukit Sion. Dan dia di atas ada 12 kubah Bapak Ibu. 12 kubah. Ada 12 kubah bukan karena 12 suku Israel atau 12 murid Yesus. 12
karena 12 negara di donatur Bapak Ibu. Karena itu namanya gereja segala bangsa. Gereja cantik dan besar Bapak Ibu juga. Gereja besar. Sekarang sepi karena COVID-19 Bapak Ibu. Tidak ada banyak orang di tempat ini. Shalom Bapak Ibu dari kota suci, kota Yerusalem. Saya sedang ada di depan tembok ratapan. Hari ini hari Paskah Bapak Ibu, dan karena itu ramai, banyak orang Yahudi naik ke kota Yerusalem. Karena tahu dari zaman dulu sampai sekarang orang Yahudi 3 kali setahun datang ke kota Yerusalem, hari Paskah, hari Pentakosta, dan hari Pondok Daun. Dan tembok ratapan di depan kita Bapak Ibu, Anda pasti bisa mendengar Rabbi yang dia baca dari kitab Taurat. Dan ini tembok ratapan, tempat yang paling suci untuk orang Yahudi Bapak Ibu. Ya, tembok ratapan atau tembok barat di dalam bahasa Ibrani, panjangnya 488 meter. Tapi tempat yang paling suci ini yang di depan Bapak Ibu, yang panjangnya 60 meter. Dan batu yang paling kecil di tembok ratapan Bapak Ibu 1,2 ton. Batu yang paling besar 570 ton. Di atas bisa lihat Dome of the Rock atau kubah emas. Kalau kita berdiri di tempat ini 2000 tahun yang lalu, ada Bait Allah di depan Bapak Ibu. Oke, baik. Terima kasih Pak Nisim yang sudah membuat rekaman supaya kita bisa melihat suasana hari Paskah di tembok ratapan ya. Saya sendiri belum pernah melihat suasana hari Paskah di tembok ratapan atau tembok barat Bait Allah. Bapak Ibu sekalian semuanya yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tur telah berakhir, tetapi tur ini adalah virtual tour yang kita semuanya sudah berdoa pada suatu saat nanti. Mari Bapak Ibu kita bisa bersama-sama mengadakan tur yang sesungguhnya bersama Stella Quarta. Nanti akan dipimpin oleh Bapak Michael dan kita akan berjumpa dengan Pak Nisim ya Pak Nisim di Yerusalem. Yope Java, jangan lupa. Ya. Ya baik Bapak Ibu sekalian, Pak Michael, apakah masih ada mungkin sesi untuk tanya jawab sebentar, mungkin 2-3 pertanyaan begitu, bolehkah Pak Michael? Boleh, silakan Bu Wahyu. Ya. Silakan. Oke, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya-tanya, boleh dipersilahkan. Mau ditulis juga boleh di chat. Mungkin bisa dibantu ya Kak Felix untuk yang di YouTube ada atau enggak nih yang bertanya? Ya, di Zoom tidak ada pertanyaan ya, di chat Zoom. Tidak ada pertanyaan. Ya, tidak ada pertanyaan. Sudah jelas semua berarti ya. Hari ini. Ya, anytime, tapi kalau mau tanya bisa kontak WA kami ya. Nanti akan diteruskan kepada kami semua untuk bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua kalau sekiranya belum terpikir malam hari ini pertanyaan. Ya, baik. Terima kasih Pak Michael. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita akan akhiri. Sungguh suatu kehormatan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Michael Kuswara, juga kepada Pak Nisim. Appreciate so much Pak Nisim. Tadi sudah mengambil videonya ke tembok ratapan. Ini juga luar biasa ya. Kita bisa update sekali untuk keadaan di sana pada saat menjelang Paskah ya Pak Nisim. Kalau di sini masih menjelang Paskah. Ya, selamat Paskah untuk Pak Nisim dan juga untuk kita semuanya, Bapak Ibu sekalian, kita akan mempersiapkan hati semuanya untuk menuju kepada saat-saat Paskah.
Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung sampai berakhirnya tur ini. Ada beberapa yang juga dari luar negeri saya lihat. Terima kasih sudah menyempatkan waktu dan senang sekali bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih sekali lagi. Kita akan saling menyapa. Kalau mau menyapa boleh. Lagi selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga kita bisa berjumpa lagi pada suatu saat nanti ya Pak Michael, Pak Nisim, bisa jumpa sesungguhnya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak. Semua. Yongki juga terima kasih Pak Michael. Ya, terima kasih. Pak Aljo. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih. Malam. Ya, malam. Semuanya. Ya. Luar biasa. Terima kasih, Bu. Yaitu Yerusalem. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tuhanku datanglah, bawa saya masuk
Terima kasih Pak Wawan untuk lagunya. Pak Nisim, bawa saya Terima kasih. ya ke Yerusalem ya. Pak Nisim jangan lupa. Ya, Nanti saya ikut sama Pak Michael ke tempat Pak ya, Nisim. ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima Senang kasih sekali Bapak ya. Ibu, ya semuanya. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Selamat Terima kasih Nisim, terima kasih. Terima Bapak kasih Pak Michael, thank you. Pendeta. Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa ya, Tuhan memberkati. Tuhan Ya, memberkati Tuhan semuanya. berkati semua. Stella, Stella Tours, tur Anda terpercaya, mengesankan. Stella, Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Stella Tours dari Stella Kuarta Wisata berpengalaman lebih dari 30 tahun membawa Anda pada perjalanan ziarah dan rohani yang sangat indah dan berkesan. Stella Tours melayani lebih sungguh, melangkah lebih jauh. Stella, Stella Tours, tur Anda semakin indah, menyenangkan, berbagi kisah bersama. Stella Tours. Hubungi 021 8779 4878 atau www.stellatours.com.